Pernyataan Menko Purbaya dan Kemampuan Danantara. Menteri Keuangan Menko Purbayayudi Sadewa baru-baru ini melontarkan sindiran atau kritik terhadap Badan Pengelola Investasi BPI Danantara. Sorotan utamanya adalah mengenai pengelolaan dana dividen yang diterima Danantara dari BUMN, termasuk bank-bank himbara, himpunan bank milik negara. Menurut Menko Purbaya, Danantara memiliki kemampuan finansial yang sangat besar, dengan potensi dividen yang bisa mencapai 80 triliun rupiah atau lebih per tahun. Kemampuan Danantara yang dimaksud, Menko, adalah kapasitas finansial lembaga. Ini untuk mendanai berbagai proyek strategis nasional dan menyelesaikan persoalan utang BUMN, seperti utang kereta cepat WISH, tanpa harus membebani anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Dividen BUMN himbara, mengapa ditaruh di ASBN dan tidak ke proyek? Inti kritik Menko Purbaya adalah fakta bahwa sebagian besar dana dividen jumbo yang dikelola Danantara ternyata tidak langsung dialirkan ke proyek-proyek pemerintah yang produktif, melainkan ditempatkan kembali pada instrumen surat berharga negara (SBN). Alasan yang dikemukakan pihak Danantara, seperti yang dikutip dalam beberapa media, adalah bahwa penempatan di ASBN ini hanya bersifat sementara. Mereka beralasan bahwa rencana kerja dan proyek-proyek investasi yang akan didanai belum sepenuhnya siap untuk dieksekusi. Namun, dari sudut pandang pemerintah Kementerian Keuangan, praktik ini kurang ideal. Tujuan utama pembentukan Danantara adalah sebagai investment parahas yang mengoptimalkan kekayaan negara untuk investasi strategis dan pembangunan, bukan hanya memarkir dana di instrumen keuangan yang aman namun kurang memberikan efek ganda multiplier effect bagi perekonomian real. Dampak terhadap pemasukan negara. Apakah benar turun? Secara akuntansi APBN, iya benar, ada penurunan. Sebelum ada Danantara, dividen dari BUMN disetor langsung ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak PNBP. Hal ini membuat angka pendapatan dalam APBN terlihat lebih besar. Dengan berdirinya Danantara, alur dividen berubah. BUMN termasuk himbara menyetorkan dividennya ke Danantara. Danantara mengelola dana tersebut untuk diinvestasikan kembali. Akibatnya, pos PNBP dari dividen BUMN di APBN menjadi hilang atau berkurang drastis. Salah satu pemberitaan mengutip Wakil Menteri Keuangan yang memperkirakan pergeseran ini bisa mengurangi pencatatan PNBP sekitar 40 triliun rupiah. Secara substansi, uang tersebut tidak hilang karena masih menjadi milik negara melalui Danantara. Namun, secara presentasi dan struktur APBN, pendapatan negara terkesan menurun. Analisis, apakah Danantara bermasalah, tidak produktif, dan perlu dievaluasi? Berdasarkan fakta dan pernyataan yang ada, dapat disimpulkan beberapa poin. Bermasalah atau tidak? Belum tentu bermasalah dalam artian negatif atau krisis. Namun, ada ketidaksinkronan ekspektasi antara pemerintah ke Menko. Dengan strategi Danantara saat ini, pemerintah menginginkan dana segera berputar di sektor real. Sementara Danantara tampaknya masih dalam tahap konsolidasi dan perencanaan. Tidak produktif. Kritik bahwa Danantara tidak produktif muncul karena dana besar yang seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi justru ditempatkan pada instrumen yang cenderung pasif seperti SBN. Jika terus berlanjut, hal ini akan mencederai tujuan utama pembentukannya. Namun, jika ini benar-benar fase transisi sementara, penilaian tidak produktif mungkin terlalu dini. Haruskah dievaluasi? Sangat perlu dan sedang menjadi perhatian. Pernyataan kritis dari seorang menteri keuangan adalah sinyal kuat bahwa pemerintah menyoroti kinerja Danantara. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto juga telah menegaskan pentingnya evaluasi kinerja seluruh jajaran direksi Danantara untuk memastikan mereka bekerja secara efisien dan amanah. DPR RI juga telah menyatakan akan mengawasi kinerja lembaga baru ini. Dengan kata lain, Danantara saat ini berada dalam sorotan tajam. Kinerjanya dalam beberapa waktu ke depan akan sangat menentukan apakah lembaga superholding BUMN ini mampu memenuhi ekspektasi besar yang dibebankan kepadanya sebagai akselerator pembangunan ekonomi nasional.